Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wendy J. Syahda, Diah Enggarnastiti, Indah Kartika Pratama, Sonia Anggraini, dan Nurgaini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 3, yaitu distribusi di American Airlines. Saya di sini akan menjelaskan tentang American Airlines dan Global Distribution System. American Airlines adalah maskapai penerbangan besar yang berasal dari Amerika Serikat yang berkantor di Fort Worth, Texas. Operasi American Airlines ini berkembang dengan pesat, yang awalnya hanya mempunyai 5 unit pesawat kecil. Dengan kurun waktu yang singkat, mereka dapat berkembang dan memiliki banyak unit pesawat. Selanjutnya yaitu Global Distribution System. Global Distribution System ini adalah sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk menyimpan, mengambil informasi, dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan perjalanan udara, hotel, penyewaan mobil, atau kegiatan lainnya. Dalam industri penerbangan, GDS berfungsi sebagai agen perjalanan yang mencari sistem yang dapat memesan penerbangan di berbagai maskapai. Nah, setelah ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan tentang kasus 3. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, American Airlines dapat mendistribusikan tiketnya secara langsung melalui internet dan juga pusat layanan telepon miliknya sendiri secara efektif biaya. Jadi mengapa American Airlines masih mendistribusikan tiketnya melalui agen perjalanan? Hal ini disebabkan karena pemesanan tiket pesawat lebih banyak dipesan melalui agen perjalanan. Di American Airlines sendiri, sebanyak 70% tiket pesawat dipesan melalui agen perjalanan. Sisanya melalui situs web maskapai dan pusat pelayanan maskapai. Mengapa banyak pemesanan yang dilakukan melalui agen perjalanan? Ini disebabkan oleh deregulasi perjalanan udara pada tahun 1978 yang membawa perubahan besar, di mana maskapai dapat menentukan sendiri jadwal, tarif, serta rute penerbangannya tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan agen-agen perjalanan memiliki peran yang penting bagi konsumen, bagi pelancong dalam menentukan tiket yang akan dipesan di dalam pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, para pebisnis juga lebih menyukai untuk memesan tiket pesawat melalui agen perjalanan karena untuk menjamin kesesuaian terhadap kebijakan perjalanan dinas perusahaan, pencatatan dan pembayaran yang efisien, serta dapat memperoleh bantuan dalam menghadapi perjalanan yang rumit maupun berubah-ubah. Hal inilah yang menyebabkan tiket-tiket dipesan lebih banyak melalui agen perjalanan. Dan tentunya American Airlines tidak bisa hanya mendistribusikan tiket-tiket perjalanan ini melalui situs webnya dan pusat layanan maskapai saja, karena banyaknya pemesanan tiket yang dilakukan melalui agen perjalanan ini. Yang kedua, American Airlines membayar biaya ratusan juta dolar Amerika Serikat untuk membayar biaya GTS. Pada akhirnya, siapa yang membayar biaya ini dan bagaimana biaya ekonomis dibayar dalam saluran distribusi ini? American Airlines membayar biaya ratusan juta dolar kepada intermediari GDS untuk menjaga hubungannya dengan agen perjalanan, karena agen perjalanan tugasnya menjual tiket, dan menjual tiket merupakan aliran negosiasi, dan tujuan aliran negosiasi adalah menjual hak terhadap satu layanan. Lalu Kak, American Airlines mengeluarkan Surge Premium Policy di mana yaitu Amerika membebankan biaya kepada agen perjalanan sebesar 3,5 dolar per segmennya, sehingga menyebabkan harga tiket naik atau adanya biaya tambahan. Dari perspektif GDS, teknik-teknik apa uang dapat digunakan untuk mempertahankan dan melindungi model bisnis pada saat ini? GDS dapat melindungi model bisnis saat ini dengan cara menekan biaya yang harus dibayar oleh pihak terkait dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap menjadi pilihan yang menguntungkan. Teknik yang lebih agresif juga harus digunakan untuk menahan dan melindungi model bisnis saat ini.
Tidak hanya American Airlines, tetapi maskapai lainnya juga harus bisa mengikuti bagaimana American Airlines beroperasi. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah sebaiknya American Airlines mengimplementasikan Surge Premium Policy? Seperti yang dikutip dalam paragraf akhir pada kasus 3 yang berbunyi, American dapat mengimplementasikan Surge Premium Policy sehingga mengurangi biaya namun berisiko kehilangan bisnisnya. Karena agen perjalanan akan mendorong pelanggan untuk memilih maskapai lain, atau American dapat membatalkan Surge Premium Policy demi menjaga hubungannya dengan agen perjalanan namun tidak mengurangi biaya distribusi. Menurut pendapat saya, American Airlines dapat mengimplementasikan Surge Premium Policy dengan berfokus pada penekanan biaya distribusi atau GDS-nya saja, tanpa merusak hubungannya dengan agen perjalanan. American Airlines dapat melakukan pendekatan dengan agen perjalanan dengan pemberian pemahaman yang lebih mengenai mahalnya biaya distribusi atau GDS tersebut. Dan mereka juga dapat menawarkan komisi yang lebih tinggi dari sebelumnya kepada agen perjalanan dalam penjualan tiketnya. Yang harus diperhatikan American Airlines adalah bagaimana sih cara menciptakan sistem Surge Premium Policy yang baru sehingga dapat dipercaya oleh agen perjalanan agar mereka tetap mau bekerja sama dengan American Airlines. Karena bagaimanapun juga salah satu peran penting dalam pendistribusian tiket mereka adalah agen perjalanan, di mana mereka dapat memiliki opsi untuk mendorong pelanggan untuk memilih maskapai American Airlines. Dapat kita bayangkan apabila American Airlines tidak memperhatikan hubungannya dengan agen perjalanan, maka agen perjalanan dapat saja menggiring opsi pelanggan untuk memilih maskapai penerbangan lain. Dan itu tentunya akan menghasilkan profit yang lebih buruk ke depannya. Jadi, dapat kita simpulkan, di samping pengimplementasian Surge Premium Policy, menjaga hubungan baik kepada agen perjalanan adalah salah satu opsi yang tepat yang dapat dilakukan American Airlines agar agen perjalanan tetap memilih American Airlines untuk tetap dipasarkan dan menjadi pilihan yang terbaik yang selalu ditawarkan kepada konsumen. Sehingga pihak agen perjalanan bisa diandalkan untuk menggunakan bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.